Jadi ini mau di-RJ-kan karena pasarnya sudah memenuhi. Pastikan semua ketentuan dan syarat-syarat untuk RJ telah dipenuhi, lalu dikoordinasikan agar bisa dilakukan ekspos di Kejati. Siap. Dan jangka waktunya jangan sampai lewat. Siap. Saya Ibu Hanifah, saya ibunya Hadi Purnomo. Saya sehari-hariannya bekerja rumah tangga, makan ayam, petani, bantu-bantu suami di rumah, ngerdak bebek, sehari-harian saya. Terus anak saya itu, Hadi Purnomo itu sebenarnya anak baik, ingin membantu saya. Jadi dia kena masalah mencuri HP karena takut saya susah untuk membantu saya untuk makan. Karena saya punya hutang, jadi dia itu ingin bantu saya. Ingin membantu saya dari kesulitan saya sebenarnya. Terus anak saya itu mencuri HP. Dia putus sekolah karena ingin membantu saya biar adiknya sekolah. Saya nggak bisa kalau nggak dibantu dia. Jadi dia putus sekolah, bekerja untuk membantu saya biar adiknya itu sekolah. Jadi saya minta maaf ke ibu-ibu semuanya. Atas nama orang tua Hadi Purnomo, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya janji anak saya tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Saya Supatmo, orang tua dari anak yang bernama Hadi. Hadi itu sebetulnya anak baik. Saya rawat sejak kecil, dia nggak pernah ngelawan sama orang tua. Sekolahnya sampai putus, saya nggak bisa biayain anak. Putus sampai cuman SMP. Dia ingin membantu saya, ingin bantu adik-adiknya biar nggak sama masnya katanya. Saya kerjanya sehari-hari cuman ngaritin buat sapi. Ya hasilnya sapi saya jual itu masih nggak cukup untuk biaya hidup sehari-harinya, Pak. Jadi saya minta tolong ke semuanya atas tindakan anak saya yang gitu, mengambil HP. Minta maaf, Pak. Mohon dimaafin. Karena saya orang nggak mampu, Pak. Buat makan aja sehari-hari nggak cukup. Kadang ngutang sama tetangga, Pak. Itu pun kadang nggak dapat, Pak. Pokoknya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tolong dimaafin atas perbuatan anak saya. Sebetulnya Hadi itu sejak kecil nggak pernah ngelawan sama orang tua. Suruh gini, ya gini. Suruh gitu, ya gitu, Pak. Saking sudah ujian buat saya mungkin sama anak-anak saya, sama ibunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Desa Sobih, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Bahwasannya di sebelah saya Bapak Supatmo dan juga Ibu Nipah
Ini adalah orang tua dari Hadi Purnomo. Hadi Purnomo ini adalah anak yang baik dan dia juga sering membantu kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Dan saya juga menjamin dengan apa yang terjadi terkait permasalahan Hadi Purnomo, menjamin untuk tidak mengulangi lagi. Dan saya juga berpesan kepada saudara Hadi Purnomo biar tidak mengulangi permasalahan ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hosim, paman dari Muhammad Hadi. Hadi ini Pak, orang saya. Cuman Hadi ini dirinya bingung sampai butuh HP untuk bantu dan sepona. Akhirnya kalau kebetulan kelakuan, dia sampai makin makanya nak kan nyona tolong sepora akin. Nanti kalau terulang apa boleh dia kelakuan sekali. Kemarin saya kasih rapor kelakuan. Hadi ini orang saya, anak saya, nurut nak kanak. Kapolong, guru ke mana kapolong, abi, ekor kerja sama kapolong. Baik, nak kanak. Yang cuma Hadi ini dia bingung, kalau kebetulan kelakuan, dan sepo kalau orang pemasukan untuk bantu dan sepo saya harus mengikut HP ini kawan. Dan sepora akin Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlin Melisa, korban dari penjambretan yang terjadi di barat Pondok Ketengan. Pada hari Minggu itu, saya pergi goes untuk melakukan senam. Tas HP saya ditaruh di keranjang, kemudian dijambret. Saat pelaku sudah tertangkap, keluarga pelaku sudah meminta maaf dan kami pun memaafkan. Semoga pelaku tidak mengulangi kejahatannya lagi, tidak mengulangi kesalahannya lagi. Mungkin ini bisa jadi efek jerah buat yang lainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama tokoh Kelurahan Toncung, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Bangkalan yang telah memfasilitasi atas kejadian tindak pidana yang terjadi di daerah Bangkalan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada korban yang mana dalam hal ini telah bisa memberi maaf kepada pelaku. Mudah-mudahan harapan saya sebagai tokoh masyarakat Toncung, jangan sampai hal yang telah terjadi ini terulang kembali. Karena kita sama-sama tahu bahwa tindak pidana ini dapat merugikan kita semua, umumnya masyarakat. Dan juga kami berharap hal ini menjadi suatu pelajaran bagi kita semua untuk ke depan. Jadi sampai
Hadi Purnomo jangan diulangi lagi, ini sekali aja, tidak ada kesempatan itu yang pertama dan terakhir ya. Tidak ada sampai adanya korban juga yakin sebelumnya itu atas kesalahannya dan kami Hadi Purnomo selaku orang tuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan anak saya. Saya mohon maaf Bapak. Pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 5, saksi Erlin bersepeda di Dranaya beralamat di Jalan Raya Ketengan. Maka baru pertama kali melakukan perbuatan dan beneran dihukum bahwa tersangka telah meminta maaf dan telah mengembalikan handphonenya kepada saksi Erlin dan telah ada perdamaian antara Erlin dan tersangka. Atas nama perkara atas nama tersangka Hadi Purnomo bin Supatmo dan korbannya adalah Erlin Melisa. Menurut tadi di paparan tadi video terlihat jelas adanya permintaan maaf daripada ibu daripada tersangka, bapak orang tuanya itu bapaknya dan tokoh ketua RT atau tokoh masyarakat yang ada di sana, dan berjanji akan mengawasi perbuatan daripada tersangka Hadi Purnomo bin Supatmo untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tadi dari video-video yang sudah dipaparkan tadi, dan adanya kata maaf daripada korban itu Erlin Melisa dan suaminya tadi, kedamaian antara korban dan tersangka mau tidak berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, dan ini perlu diawasi Pak Kajari akan nanti meminta kepada tokoh masyarakat atau ketua RT yang ada di sana untuk mengawasi Hadi Purnomo bin Supatmo itu tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang dilakukan. Oleh karena itu kami bersama Jampidu menyetujui perkara atas nama Hadi Purnomo bin Supatmo di tingkat penuntutan yang dihukum berdasarkan keadilan restoratif justice sebagaimana pasal 139 KUHP. Ini karena kultur budaya ataupun kebiasaan daerah di tempat teman-teman di wilayah Madulabu agak sulit sekali melaksanakan kegiatan EGD, dan alhamdulillah Pak Fahmi berhasil merupakan perkara yang pertama bisa diajukan karena sangat sulit untuk saling memaafkan.
Surat ketetapan penyelesaian perkara berdasarkan kaidah administratif Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan nomor PEN 86/N5383 FC 11/2022 memutuskan mengingat 1. Surat penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik nomor B145 berkas perkara dari penyidikan nomor B145/18/2022 tanggal 30 September 2022 dalam perkara tindak pidana pencurian dengan tersangka nama lengkap Hadi Purnomo bin Supatmo. Mengingat pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUH pidana, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan perkara administratif dan Pedoman Dasar Nomor 24 Tahun 2021 tentang penanganan perkara tindak pidana umum menetapkan 1. Menyelesaikan perkara berdasarkan keadaan administratif dengan nama lengkap tersangka Hadi Purnomo bin Supatmo. Penetapan ini dapat dicabut kembali apabila kemudian hari terdapat alasan baru yang diperoleh penyidik atau penuntut umum. B. Ada putusan yang telah mendapat putusan akhir dari pengadilan tinggi yang menyatakan penyelesaian perkara berdasarkan administratif tidak sah. Tujuan dari surat keterangan ini disampaikan kepada tersangka, keluarga, penasihat hukum, pejabat rumah tangga negara, penyidik, hakim. Dibuat di Bangkalan tanggal 25 November 2022, Kepala Kejaksaan Negeri Bangkalan. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Oh, kembali padamu. Oh. Dosa dan dosa selama ini aku tak menjalankan perintah-Mu, tak pedulikan namamu, tenggelam melupakan diri-Mu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertobat hidup di jalan-Mu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Oh, kembali padamu. Oh. Kembali padamu.